selamat berjumpa dengan saya Uli dan Nancy untuk pelajaran IPA Fisika. Baiklah, pada video pembelajaran kita kali ini yang kita bahas adalah tentang hukum Ohm. Dalam rangkaian listrik ada 3 komponen yang selalu dipelajari. Yang pertama adalah tegangan listrik, V. Satuannya adalah volt. Yang kedua, hambatan listrik atau biasa kita katakan resistor. Satuannya adalah dalam satuan ohm. Simbolnya adalah seperti omega. Kemudian yang ketiga adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Simbolnya adalah I. Karena nilai R atau resistor itu biasanya sudah tertera, maka yang sering dibandingkan adalah antara nilai tegangan dengan kuat arus, di mana V dan I tegangan dan arus listrik nilainya adalah sebanding atau berbanding lurus. Jika kita inginkan arus yang dihasilkan besar, maka kita harus memberikan tegangan yang besar. Sebaliknya, jika kita inginkan arusnya kecil, maka tegangan yang diberikan kecil. Berikutnya, kamu akan lihat rumus daripada hukum Ohm. V sama dengan I dikali dengan R. Bagaimana? Kamu sudah paham dengan rumus ini? Baik, kita akan lanjutkan dengan contoh soal berikut ini. Kita mulai contoh soal yang pertama. Pada sebuah resistor 500 mA mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Yang ditanya adalah berapakah besar tegangan listrik. Selanjutnya, kamu gunakan rumus V sama dengan I dikali dengan R, didapat tegangannya 0,25 volt. Berikutnya, kita akan lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Sebuah resistor 250 ohm menghasilkan tegangan 220 volt. Yang ditanya, berapakah besar arus listriknya? Kamu buatkan yang diketahui, R adalah 250 ohm, I sama dengan 220 volt. Gunakan rumus I sama dengan V per R, didapat hasilnya 0,88 ampere. Berdasarkan rumus hukum Ohm yang sudah saya jelaskan, didapatkan bahwa V sama dengan I dikali dengan R. Ada 3 konstanta listrik di dalamnya. Jika V konstan, berarti bisa kita lihat hubungan antara I dan R. Didapat I1, R1 sama dengan I2, R2. Jika I-nya yang konstan, berarti bisa kita lihat hubungan V dan R. Didapat rumusnya V1 per V2 sama dengan R1 per R2. Demikian halnya juga dengan ketika R-nya konstan, berarti bisa kita lihat hubungan antara I dan V. Didapat rumusnya V1 per V2 sama dengan R1 per R2. Rumus-rumus inilah yang akan kita gunakan ketika ada perbandingan-perbandingan antara konstanta-konstanta ataupun variabel-variabel tersebut di dalam soal-soal fisika. Baik. Kita masuk contoh soal yang pertama dari perbandingan variabel-variabel tersebut. Kita misalkan, jika tegangan listrik, katakan di dalam suatu rumah, nilainya adalah 220 volt. Ketika tegangan tersebut akan menghasilkan arus sebesar 2 ampere. Pertanyaannya, jika diberikan dia tegangan sebesar 110 volt, berapakah kuat arus listrik yang dihasilkannya? Nah, kamu pertama sekali lihat. Di sini ada 220 volt, di sini ada 110 volt, ada 2 ampere. Berarti yang pertama sekali kamu lihat V1-nya sama dengan 220 volt. V2-nya adalah 110 volt. Ketika diberi tegangan 220 volt, arusnya adalah 2 ampere. Pertanyaannya, ketika diberi tegangan 110 volt, berapakah arusnya? Gunakan tadi perbandingan antara V dan I. V1 per V2 sama dengan I1 per I2. Sehingga ketika yang ditanya adalah nilai I2, maka rumusnya V2 per V1 dikali dengan I1. Kamu substitusikan nilainya. 110 volt per
220 volt kalikan dengan 2 ampere. Berarti nilainya adalah 1 ampere. Inilah contoh soal yang pertama. Oke. Kita masuk contoh soal yang kedua. Pada tegangan 220 volt didapatkan hambatan listriknya adalah sebesar 500 ohm. Jika tegangan yang diberikan adalah 110 volt, berapakah besar daripada hambatan listriknya? Kamu lihat kan konstanta yang ada di situ. Tegangan pertama dia bernilai 220 volt, tegangan kedua dia bernilai 110 volt. Hambatan yang pertama nilainya adalah 500 ohm. Pertanyaannya adalah berapakah besar hambatan yang kedua? Kamu masukkan nilai yang ada hubungan antara V dan R. V1 per V2 sama dengan R1 per R2. Sehingga jika R2 yang ditanya, berarti di sini rumusnya V2 per V1 dikali dengan R1. Kamu substitusikan nilai yang ada. Berarti 110 volt per 220 volt dikali dengan 500 ohm. Kalau ini kita bagikan berarti 250 ohm. Inilah contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Jika hambatan listrik sebesar 500 miliohm masih dapat dilalui oleh arus listrik sebesar 2 ampere. Pertanyaannya, jika hambatan sebesar 250 miliohm, berapakah besar kuat arus listrik yang dihasilkannya? Perhatikan di situ variabel yang ada. Yang pertama, hambatan listriknya adalah sebesar 500 miliohm. Karena dalam satuan mili berarti kamu harus ubah dulu dia ke dalam satuan ohm. Sehingga kita buatkan dia dikali dengan 10 pangkat minus 3. Berikutnya hambatan yang kedua nilainya adalah 250 miliohm. Hal yang sama kita lakukan dengan hambatan yang pertama tadi. Kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Dihasilkan arus atau I1 sama dengan 2 ampere. Pertanyaannya adalah berapakah besar arus yang kedua? Kamu lihat variabel R dan I. Kita gunakan rumus I1 R1 sama dengan I2 R2. Jika yang ditanyakan adalah besar daripada I2, berarti di sini rumusnya R1 per R2 dikali dengan I1. Selanjutnya kamu substitusi nilai yang ada tadi. 500 dikali 10 pangkat minus 3 per 250 dikali 10 pangkat minus 3 kalikan dengan kuat arus 2 ampere. Ini kamu bisa coret. Yang ini juga 2, berarti dihasilkan nilainya adalah 4 ampere. Inilah untuk contoh soal kita yang ketiga.